Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sukma, Bu Devi, dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan materi tentang daluarsa penagihan dan juga penghapusan piutang pajak. Anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Maudima Alia, yang kedua ada Firdaus Maulana, lalu ada Riki Togi, Rifki Asperi, dan saya Anissa Delia. Saya ingin mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang dasar hukum. Di sini dasar hukum untuk yang pertama daluarsa penagihan pajak, yaitu terletak pada UU KUP pasal 22 ayat 1 dan 2. Lalu yang kedua ada dasar hukum dari penghapusan piutang pajak, yaitu terletak pada PMK nomor 68 garis miring PMK 03 garis miring 2012 tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan. Lalu selanjutnya ada materi tentang saat daluarsa penagihan pajak. Dalam UU KUP pasal 22 ayat 1 yang berbunyi hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah daluarsa penagihan pajak ini adalah 5 tahun, yaitu dihitung sejak surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Lalu dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding, atau peninjauan kembali, daluarsa penagihan pajak 5 tahun ini dihitung sejak tanggal penerbitan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali. Lalu, saat daluarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Lalu materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tertangguhnya daluarsa penagihan pajak. Bisa di next. Jadi untuk seperti yang disebutkan pada poin sebelumnya tentang daluarsa penagihan pajak yang diatur pada pasal 22 ayat 1, untuk tertangguhnya daluarsa penagihan pajak itu diatur pada Undang-Undang KUP pasal 22 ayat 2. Nah, untuk kondisi seperti apa yang dapat tertangguh pajaknya ataupun dapat ditunda perpajakannya itu ada 4 kriteria. Yang pertama adalah diterbitkan surat paksa. Dalam diterbitkan surat paksa ini, Dirjen Pajak ini menerbitkan dan menerbitkan atau memberitahukan surat paksa kepada penanggung pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak atau pembayaran utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, dalam hal seperti itu, waktu daluarsa penagihan pajaknya itu dihitung sejak tanggal diterbitkannya surat paksa tersebut. Kemudian kriteria kedua adalah adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk kondisi seperti ini, wajib pajak itu menyatakan pengakuan utang pajaknya dengan cara mengajukan permohonan angsuran ataupun penundaan pembayaran utang pajaknya sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, dalam hal seperti ini, daluarsa penagihan pajaknya itu dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak yang diterima oleh Dirjen Pajak. Nah, ini juga ketentuannya diatur ataupun berhubungan dengan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang KUP. Kemudian kriteria yang ketiga adalah diterbitkannya SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Nah, untuk kriteria C ini atau kriteria ketiga ini adanya SKPKB ataupun SKPKBT yang diterbitkan terhadap wajib pajak karena wajib pajak tersebut itu melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan negara yang berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, dalam hal seperti ini, untuk waktu daluarsa penagihan pajaknya itu dihitung sejak penerbitan surat ketetapan pajak tersebut. Juga ketentuan ini juga ada hubungannya dengan pasal 13 ayat 5 dan pasal 13 ayat 4 Undang-Undang KUP. Kemudian kriteria yang keempat adalah dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk penjelasan kriteria keempat ini adalah terhadap wajib pajak yang dilakukan tindakan penyidikan di pidana di bidang perpajakan, daluarsa penagihan pajaknya itu dihitung sejak tanggal penerbitan surat perintah penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Juga ketentuan ini tuh berhubungan dengan pasal 44 Undang-Undang KUP
yang membahas tentang ketentuan pidana perpajakan. Materi selanjutnya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu ada jenis-jenis piutang pajak yang dapat dihapuskan. Piutang pajak yang dapat dihapuskan itu diatur di dalam PMK nomor 68 tahun 2012 pada pasal 1. Nah, di pasal 1 itu berbunyi di ayat 1, piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam A. Surat tagihan pajak, dan yang B. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Terus untuk yang poin C, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Terus selanjutnya ada yang poin D, surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Selanjutnya poin E, surat ketetapan pajak atau SKP. Lalu poin F, surat ketetapan pajak tambahan atau SKPT. Dan yang terakhir di poin G, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Selanjutnya di ayat 2 itu diatur tentang piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk piutang pajak yang dapat dihapuskan bagi wajib pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena A. Wajib pajak dan atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan. B. Wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan. Poin C. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa. Poin D. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Atau poin E. Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, pada pasal ketiga, dijelaskan bahwa piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk wajib pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena yang pertama, wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit, dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan. Yang kedua, ada hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa. Selanjutnya ada dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, atau yang terakhir, hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, prosedur penghapusan piutang pajak. Next. Alur penghapusan piutang pajak dan penetapannya dimulai dari kantor pelayanan pajak, di mana jurusita yang membuat laporan hasil penelitian kepada Kepala KPP. Atas laporan tersebut, Kepala KPP membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak yang diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, kemudian diteruskan kepada Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, penetapan besarnya penghapusan piutang pajak merupakan kewenangan Menteri Keuangan. Next. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan 1. Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak, dan 2. Hapus tagih dan hapus buka atas piutang pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.